Halo, perkenalkan nama saya Mona Lisa Sirait dari Prodi Hukum Universitas Kristen Indonesia, mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu pegadaian. Apa sih itu pegadaian? Mari kita bahas tentang pegadaian secara lebih detail dan mudah dipahami. Pegadaian adalah tempat kita bisa mendapatkan pinjaman uang dengan cepat. Caranya, kita memberikan barang berharga milik kita sebagai jaminan. Jadi, misalnya, kamu mempunyai kalung emas dan butuh uang cepat, kamu bisa menggadaikan kalung itu ke pegadaian. Nantinya, kamu akan mendapatkan uang pinjaman sesuai dengan nilai taksiran kalung emasmu. Sejarah singkatnya, pegadaian sudah ada sejak zaman dahulu. Dulu orang sering menggunakan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Di Indonesia, pegadaian modern pertama kali didirikan pada tahun 1706 di Batavia. Kenapa kita harus pegadaian? Yang pertama, cepat dan mudah. Prosesnya sangat cepat. Kamu datang ke pegadaian bawa barang yang ingin digadaikan dan dalam waktu singkat uang sudah bisa dicairkan. Yang kedua, fleksibel. Kamu bebas memilih jangka waktu pinjaman sesuai kebutuhan. Yang ketiga, aman. Barang jaminan kamu akan disimpan dengan aman di pegadaian. Yang keempat, tanpa ribet. Tidak perlu banyak persyaratan seperti ketika mengajukan pinjaman di bank. Dan barang apa saja yang bisa digadaikan? Banyak sekali barang yang bisa digadaikan, seperti perhiasan, contohnya emas, berlian, permata, dan lain-lain. Yang kedua, peralatan elektronik, contohnya seperti laptop, handphone, kamera, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kendaraan, contohnya seperti mobil, motor. Dan yang keempat, ada barang antik seperti jam tangan, lukisan, dan lain-lain. Sertifikat seperti sertifikat tanah, rumah, dan lain-lain. Tips memilih barang. Pilih barang yang memiliki nilai jual tinggi. Barang-barang bermerek emas dengan kadar tinggi atau barang antik biasanya memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Yang kedua, barang dalam kondisi baik. Barang yang masih bagus dan berfungsi dengan baik akan mendapatkan nilai taksiran yang lebih tinggi. Yang ketiga, lengkap dengan aksesoris. Jika ada kotak seperti sertifikat atau aksesoris lainnya, jangan lupa dibawa. Ini akan membuat barang kamu terlihat lebih menarik. Nah, cara gadaikan barang, yang pertama, persiapkan dokumen. Biasanya kamu hanya perlu membawa KTP dan kartu keluarga. Yang kedua, datang ke pegadaian, kunjungi cabang pegadaian terdekat. Yang ketiga, penaksiran barang. Petugas pegadaian akan memeriksa dan menaksir nilai barang kamu. Yang keempat, penandatanganan perjanjian. Jika setuju dengan nilai taksiran, kamu akan diminta mendatangani perjanjian. Dan yang terakhir, pencarian dana. Setelah semua proses selesai, kamu akan menerima uang pinjaman. Nah, beberapa tips mendapatkan nilai taksiran tinggi. Yang pertama, bersihkan barang. Pastikan barang yang akan digadaikan dalam kondisi bersih dan mengkilap. Yang kedua, lengkapkan dokumen. Bawa semua dokumen yang berkaitan dengan barang tersebut, seperti sertifikat atau nota pembelian. Dan yang keempat, bandingkan harga pasaran. Sebelum menggadaikan, cari tahu harga pasaran barang serupa. Nah, yang kelima, pilih pegadaian terpercaya. Pilih pegadaian yang memiliki reputasi baik dan menawarkan nilai taksiran yang kompetitif. Penting untuk diingat, tetap dalam batas kewajaran. Jangan sampai tergiur untuk menggadaikan barang-barang yang sangat berharga atau memiliki nilai sentimental. Tepati waktu pembayaran. Jika tidak ingin barang jaminan disita, pastikan untuk melunasi pinjaman tepat waktu. Oke, mari kita bongkar-bongkar mitos-mitos seputar pegadaian. Nah, mitos versus fakta tentang pegadaian. Mitos pertama, barang yang digadaikan pasti akan dijual. Faktanya, ini adalah salah satu mitos terbesar tentang pegadaian. Barang yang Anda gadai sebenarnya menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Selama Anda mampu melunasi pinjaman beserta bunganya dengan tepat waktu, barang jaminan akan dikembalikan dalam kondisi yang sama. Pegadaian hanya akan menjual barang jaminan jika Anda tidak mampu menebusnya setelah jangka waktu tertentu. Yang kedua, mitos nilai tukar barang yang digadaikan selalu rendah. Faktanya, nilai tukar barang yang ditawarkan pegadaian memang biasanya lebih rendah dari harga pasaran. Hal ini wajar karena pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan nilai taksiran barang, bukan harga jual sebenarnya ya. Namun, banyak pegadaian menawarkan nilai tukar yang cukup kompetitif.
Mitos ketiga, proses gadai sangat rumit dan memakan waktu lama. Faktanya, proses gadai sebenarnya cukup sederhana dan cepat. Anda hanya perlu membawa barang jaminan dan dokumen identitas yang diperlukan. Pegadaian akan melakukan penaksiran dan proses administrasi yang tidak memakan waktu lama. Mitos keempat, pegadaian hanya untuk orang-orang yang kesulitan ekonomi. Faktanya, pegadaian bisa digunakan oleh siapa saja, tidak hanya orang yang sedang kesulitan ekonomi. Banyak orang yang menggunakan jasa pegadaian sebagai solusi alternatif untuk mendapatkan dana cepat saat dibutuhkan. Misalnya, untuk modal usaha atau keperluan mendesak lainnya. Mitos yang kelima, barang yang digadaikan tidak aman. Faktanya, barang jaminan Anda akan disimpan di tempat yang aman dan terjaga. Pegadaian memiliki sistem penyimpanan yang baik untuk melindungi barang-barang nasabah. Nah, bagaimana sih sistem kerja pegadaian sebenarnya? Ketika Anda menggadaikan barang, prosesnya secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, penaksiran. Pegadaian akan menaksir nilai barang Anda berdasarkan kondisi, merek, dan harga pasaran. Yang kedua, perjanjian. Anda akan menandatangani perjanjian gadai yang berisi kesepakatan antara Anda dan pegadaian. Yang ketiga, pencairan dana. Setelah perjanjian ditandatangani, Anda akan menerima uang pinjaman sesuai dengan nilai taksiran. Yang keempat, penembusan. Anda memiliki jangka waktu tertentu untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Jika Anda melunasi tepat waktu, akan dikembalikan. Nah, hak-hak nasabah pegadaian. Sebagai nasabah, Anda memiliki beberapa hak, antara lain, yang pertama, mendapatkan informasi yang jelas. Anda berhak mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai proses gadai, suku bunga, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua, mendapatkan perlakuan yang adil. Anda berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, mendapatkan barang jaminan kembali. Jika Anda melunasi pinjaman tepat waktu, Anda berhak mendapatkan kembali barang jaminan Anda dalam kondisi yang sama. Dengan memahami fakta-fakta di atas, diharapkan Anda dapat menghilangkan keraguan dan memanfaatkan jasa pegadaian secara bijak. Ingatlah untuk selalu memilih pegadaian yang resmi dan terpercaya. Selanjutnya kita akan membahas transformasi pegadaian modern. Pegadaian modern lebih dari sekedar tempat menggadaikan barang. Pegadaian saat ini telah berkembang menjadi institusi keuangan yang menawarkan berbagai produk dan layanan yang lebih luas. Tidak hanya sebatas tempat untuk menggadaikan barang, pegadaian kini hadir dengan inovasi-inovasi yang memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Produk dan layanan terbaru selain layanan gadai tradisional, pegadaian kini menawarkan berbagai produk investasi yang menarik seperti tabungan emas. Ini adalah salah satu produk unggulan pegadaian. Nasabah dapat membeli emas dalam jumlah yang sangat kecil sekalipun sehingga investasi emas menjadi lebih terjangkau. Yang kedua, arisan emas. Konsep arisan yang dipadukan dengan investasi emas, nasabah dapat menabung secara berkala dan mendapatkan emas di akhir periode. Yang ketiga, cicil emas. Bagi yang ingin memiliki emas secara bertahap, pegadaian menyediakan program cicil emas dengan berbagai pilihan tenor. Selain itu, pegadaian juga menawarkan layanan lainnya seperti gadai kendaraan. Selain barang-barang pribadi, kendaraan seperti mobil atau motor juga dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Yang kedua, gadai surat berharga. Surat berharga seperti saham atau obligasi dapat dijadikan jaminan. Digitalisasi pegadaian untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan mudah, pegadaian terus bertransformasi menjadi lebih digital. Beberapa contoh digitalisasi yang dilakukan oleh pegadaian antara lain adalah yang pertama, aplikasi mobile. Pegadaian memiliki aplikasi mobile yang memungkinkan nasabah melakukan berbagai transaksi seperti cek status gadai, pembayaran ansuran, hingga pembelian produk investasi. Yang kedua, website. Website pegadaian menyediakan informasi yang lengkap mengenai produk dan layanan yang ditawarkan, serta kalkulator simulasi untuk membantu nasabah menghitung besar pinjaman dan angsuran. Yang ketiga, layanan online. Beberapa layanan seperti pendaftaran nasabah baru dan perpanjangan gadai dapat dilakukan secara online, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang. Kemitraan pegadaian untuk memperluas jangkauan dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada nasabah, pegadaian menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti bank,
Kemitraan dengan bank memungkinkan nasabah melakukan pembayaran angsuran gadai melalui berbagai channel perbankan. Yang kedua, e-commerce. Kerjasama dengan platform e-commerce memungkinkan nasabah membeli produk Pegadaian secara online. Yang ketiga, institusi keuangan lainnya. Pegadaian juga menjalani kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya untuk mengembangkan produk dan layanan yang inovatif. Manfaat kemitraan yang pertama, kemudahan transaksi. Nasabah dapat melakukan transaksi dengan lebih mudah dan fleksibel. Yang kedua, pilihan produk yang lebih beragam. Kemitraan memungkinkan Pegadaian menawarkan produk dan layanan yang lebih beragam. Yang ketiga, akses yang lebih luas. Nasabah dapat mengakses produk dan layanan Pegadaian melalui berbagai channel. Kesimpulannya, Pegadaian telah berkembang menjadi lembaga keuangan yang modern dan inovatif. Dengan berbagai produk dan layanan yang ditawarkan, serta dukungan teknologi digital, Pegadaian semakin mudah diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail mengenai produk, layanan, keuntungan, kerugian, dan tips memilih Pegadaian. Oke, produk dan layanan Pegadaian. Selain layanan gadai barang tradisional, Pegadaian kini menawarkan beragam produk dan layanan untuk lebih inovatif untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, gadai emas. Mekanismenya, nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Keuntungannya, proses cepat, nilai tukar emas cenderung stabil, dan bisa menjadi pilihan investasi jangka pendek. Syaratnya, emas dalam kondisi baik, dilengkapi sertifikat jika ada, dan memenuhi syarat kadar kemurnian yang ditetapkan. Yang kedua, gadai kendaraan. Mekanismenya, kendaraan bermotor seperti mobil atau motor dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Keuntungannya, proses cepat, jumlah pinjaman yang bisa didapatkan cukup besar, dan fleksibilitas jangka waktu pinjaman. Syarat itu, kendaraan harus dalam kondisi baik, dilengkapi surat-surat yang lengkap, dan bebas dari sengketa. Yang ketiga, ada cicil emas. Mekanismenya, nasabah dapat membeli emas secara bertahap dengan cara mencicil. Keuntungannya itu cara yang mudah dan terjangkau untuk memiliki emas, cocok untuk investasi jangka panjang. Syaratnya, pembayaran dilakukan secara teratur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Tabungan emas, mekanismenya itu nasabah dapat membeli emas dalam satuan gram dan menyimpannya di Pegadaian. Keuntungannya, investasi emas yang aman dan mudah, harga emas cenderung stabil dan bahkan bisa naik. Syaratnya, pembukaan rekening tabungan emas dan setoran awal. Keuntungan dan kerugian menggunakan Pegadaian. Keuntungan, yang pertama, proses cepat. Proses pengajuan dan pencairan dana relatif cepat. Yang kedua, persyaratan mudah. Persyaratan yang dibutuhkan umumnya tidak terlalu rumit. Yang ketiga, fleksibel. Jangka waktu pinjaman dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat, aman. Barang jaminan disimpan dengan aman di Pegadaian. Yang kelima, produk beragam. Selain gadai, tersedia produk investasi seperti tabungan emas dan cicil emas. Nah, kerugiannya yang pertama, nilai tukar lebih rendah. Nilai tukar barang yang digadaikan biasanya lebih rendah dari harga pasaran. Yang kedua, bunga. Terdapat bunga yang harus dibayar atas pinjaman yang diberikan. Yang ketiga, risiko kehilangan barang. Jika tidak mampu melunasi pinjaman, barang jaminan bisa dilelang. Nah, ini tips memilih Pegadaiannya. Yang utama, reputasi. Pilih Pegadaian yang memiliki reputasi baik dan terpercaya. Yang kedua, suku bunga. Bandingkan suku bunga yang ditawarkan oleh beberapa Pegadaian untuk mendapatkan yang paling kompetitif. Yang ketiga, biaya tambahan. Perhatikan biaya tambahan seperti biaya administrasi dan biaya penyimpanan. Dan yang ketiga, jangka waktu pinjaman. Pilih Pegadaian yang menawarkan jangka waktu pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang keempat, layanan. Pertimbangkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pegadaian seperti kecepatan proses, keramahan petugas, dan kemudian akses. Terima kasih. Pegadaian ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Siapa yang tidak kenal dengan Pegadaian? Pegadaian selalu dapat memberikan solusi pendanaan segera untuk membantu masyarakat mengatasi kebutuhan dana dengan cepat dalam pengembangan usaha atau karena musibah yang tidak diharapkan dengan cara yang mudah. Cukup dengan membawa perhiasan, logam mulia atau barang berharga lainnya beserta dokumen aslinya ke Pegadaian, maka kita dapat langsung mendapatkan dana yang dibutuhkan. Tidak hanya itu saja, kita bisa memanfaatkan layanan fidusia, di mana kita cukup menjaminkan surat-surat kendaraan bermotor. Dan kini, Pegadaian telah memiliki fasilitas pelayanan yang menguntungkan untuk kita semua. Di Pegadaian, kita bisa berinvestasi logam mulia dengan cicilan. Kita cukup datang ke Pegadaian,
dan tetapkan jumlah berat atau gram logam mulia yang ingin kita miliki. Siapkan uang mukanya sebesar 20%. Lalu kita bisa segera membayar cicilan investasi logam mulia tersebut. Pastikan besarnya cicilan investasi maksimal sebesar 30% dari penghasilan bulanan yang diterima. Logam mulia tersebut tetap disimpan di Pegadaian dan kita akan menerima surat atau dokumentasi investasi. Dan setelah membayar lunas seluruh cicilan sesuai periode kredit, maka logam mulia itu akan menjadi milik kita. Dan pastikan Anda mendatangi kantor Pegadaian yang resmi, karena pengamanan di Pegadaian dijaga dengan sangat ketat dan dilindungi asuransi. Cerdas mengelola masa depan sejahtera. Sikapi uang dengan bijak. Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya.